Debat panas antara Pak Agi dan Bu Ratna tentang masalah poligami. Kenapa pria boleh poligami, sedangkan wanita tidak boleh poliandri? Ada-ada aja mungkin Ibu Ratna. Ini dia pingin poliandri ya? Gus, ayo kita simak ya kawan-kawan. Apakah perempuan boleh poliandri? Apakah hanya laki-laki yang menuntut bahwa kenikmatan seksual, kesehatan, keturunan, itu kan juga keinginan perempuan. Jadi ketika laki-laki yang tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki dalam Pergub 2 tahun 2025, apakah lalu juga perempuan bisa poliandri? Kan nggak ada yang memikirkan mengenai kepentingan seksualitas dari seorang kaum perempuan itu ya. Bang Egy ditanggapi dulu, Bang ditanggapi dulu. Sujana. Kita dengarkan dulu ya, Pak. Tahan dulu ya. Baik. Kondisional objektif tersebut menolak tidak perlu pergub tersebut. Begitu ya. Logikanya harus mengerti struktur hukum. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sama undang-undang dasar, kita udah hukum positif. Hukum positif terkait perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Itu yang menjadi acuan kita. Bukan TAP MPR, bukan Undang-Undang Dasar, itu kejauhan. Sangat kejauhan. Udah paham, makanya saya ingin kasih paham. Undang-undang perkawinan itu hukum positif, jadi kita nggak usah jauh. Lalu Itu yang Undang-Undang Dasar hukum ditegakkan. apa? Hukum positif. Nggak, tapi untuk perkawinan ada undang-undang yang Oleh karena dipakai. itu Itu dengar nggak baik-baik. sampai Oke, Jangan kapan. ditanggapi dulu dong. Oke, Ini kan poinnya. logika. Enggak, tapi Anda berpikir bahwa saya itu nggak tahu aturan seperti Ya, atau aturan perundang-undangan. memang nggak tahu. Kalau tapi logika Anda kita, salah. Anda tidak tahu. Enggak, Tidak Anda mengerti. salah. Versi Oke. Bang Egy. Kayak tidak pidana. mengerti. Sekarang Kita dijelaskan ngomong versi misalnya Bang ya, Egy. kita Nah, ngomong pidana. Nggak usah saya jauh-jauh undang mau dasar. jelasin, dia nggak mau Kita dengar. undang-undang, Tolong kita dengar bicara dulu. KUHP gitu loh. Oke, Kita fokus bicara ke hukum poinnya ya, positif. Mbak Rana. Oke. Iya. Poinnya, Bung Ege. Hukum positif yang kita bicarakan, saya Pak. menerangkan tentang struktur hukum yang hukum positif. Arti positif itu yang diberlakukan saat ini. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan Maha Esa itu dalam konteks undang-undang? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka karena ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar negara Republik Indonesia, pasal 29 ayat 1 jungto pasal ayat 2-nya dari 29 ayat 1 dan ayat 2, kemudian diterangkan lagi di pasal 5 ayat 1, terangkan lagi di pasal 20 dan 21 UUD 45 bahwa yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah, dan Allah itu punya hukum namanya hukum Islam. Hukum Islam itu mengatur poligami. Surat An-Nisa ayat 3 dan 4. Kalau tidak mengurangi hormat ya, kalau Anda beriman kepada Al-Quran, ayat suci ini di atas konstitusi. Tidak boleh konstitusi menista ayat suci. Itu kan ayat suci menurut tafsir Anda. Tapi kita itu adalah negara hukum. Yang kita pakai hukum positif yang saya bilang tadi, undang-undang perkawinan untuk urusan Nah, ini perkawinan. orang Jangan kupak terlalu begini. jauh. Kalau ketuhanan Apa yang Maha Esa, terlalu ketuhanan jauh? yang Maha Esa menurut tafsiran Anda. Aduh, capek orang Saya begini. juga bisa bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, bukan Anda saja yang bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Iya, yang berhak membuat hukum itu Allah. Anda baca Quran lagi, ada di surat 6 ayat 57 menerangkan hak membuat hukum ada padaku, kata Allah. Bang Egy meskipun Bang Egy. secara Maksud agama saya begini, Ini nggak Allah hidup di negara mengatur Indonesia di ini. surat An-Nisa ayat Nggak 3 hidup di dan negara 4. Indonesia. Oke. Kamu diam dong. Ya enggak, tapi kita bicara. Ya udah diam, kan saya lagi Negara ngomong. Indonesia. Bergantian, Bang Egy, bergantian. bukan Bukan dunia yang ada di mana antah Ya, bukan berantah soal itu. sabar kesabar, Bang tapi Egy, Anda Bang- nggak ngerti adab diskusi. kita debat yang sehat Bapak Ibu, Ini kita debat yang sehat. Gue pakai Quran Nggak dia usah pakai marahin marah-marah kok, Pak. atau Nggak dia usah. bertolak Nggak usah katanya marah-marah. versi saya, Baik. versi A. Tapi Anda bicaranya terlalu jauh, Dasar Pak. negara ini adalah Oke, coba Tuhan kita yang Maha dengarkan Esa. Lu tahu nggak pasal 29 ayat 1? Kalau tahu, siapa Tuhan Maha Esa itu? Allah. Berani kau nentang? Nah kalau berani nggak apa-apa. Kau kafir, kau lawan aku. Kau kelawan kau. Masa dikatakan Al-Quran pada urusan nggak ada dengan positif? Nah dasar negara ini adalah Al-Quran itu umat Islam mengimaninya. Ada di An-Nisa ayat 3 dan 4 tentang perintah itu. Boleh berpoligami. Diskriminasi apa? Yang ciptain kita siapa sih? Kan Allah. Kenapa dia ngatur kita nggak mau? Ingat konsep pernikahan itu, konsep ya. Menikah itu hak perempuan.
aku nikahkan diriku kepada si fulan. Laki ijab, kabul, aku terima nikahnya. Jadi otoritas nikah itu perempuan. Jadi kalau kau pilih suami yang memang udah ada istrinya, itu pilihan. Kenapa kau dipersoalkan diskriminatif? Dari mana diskriminatif? Udah jangan dijawab dulu. Itu tafsir Anda. Saya juga punya tafsir saya sendiri. Tafsir Anda itu menempatkan perempuan sebagai objek seksual dari laki-laki itu sangat diskriminatif. Pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai tubuh, hanya Udah. sebagai Udah, namanya ngerti. objek penetrasi. Itu Oke. sangat tidak adil, sangat Anda diskriminatif. nuduh kita ini tafsir. Dan tafsir saya nggak begitu. Ya, oke. Saya juga orang Muslim, saya juga punya tafsir. Tafsir Anda nggak begitu. Makanya yang menjadi pegangan kita undang-undang positif, udah bukan mau dibahas, mau tafsir-tafsiran. jangan ngomong terus kok. Poinnya bang. Dalam konteks tafsir, saya disalahkan. Padahal saya bicara fakta. Bagaimana saya menafsirkan fakta? Ya enggak lah. Dialah yang tafsir. Karena dia perempuan, nggak setuju. Itu yang tafsir siapa gitu. Karena Udah, suara Anda saja, suara dibahas laki-laki lah. saja yang Anda dengar. Cara Oke, berpikir oke. laki-laki saja Oke. yang Anda dengar. Ya, jadi Kami selalu menjadi objek. Gue belum selesai dengar. Bang Nggak Egy, bisa. sebentar, Belum sebentar. selesai. Sebentar. Bang Egy, Saya mau Diskusi mengajak kita itu semua kalau fokus. Bisa Anda ente bicara interupsi boleh, yang menempatkan tapi perempuan kalau sebagai saya objek, berhak saya nggak untuk bisa tidak menerima. menolak. Anda berbicara tafsir, tapi tafsir Anda itu ada tafsir yang sangat menistakan perempuan. Bang Egy tadi sudah jelaskan tafsirnya. Siapa yang saya nista? Nggak Saya ada juga orang bicara dia fakta. punya sakit kanker rahim, dia serviks dan lain sebagainya. Gue menista apa? Kenapa hanya laki-laki yang bisa Fakta. poligami kalau faktanya Ya, begitu?